Karena warga itu tidak ditanggung kebutuhannya, warga menengah jadi warga melarat jadi warga yang kepepet, yang akhirnya mereka ini terpaksa keluar rumah untuk cari uang. Karena kalau nggak cari uang, mereka jangankan beli masker, beli nutrisi aja nggak bisa. Sementara kalau kena COVID, pengobatannya adalah nutrisi. Ya, tamu saya kali ini istimewa. Ini mungkin Man of the Week. Dr. Tirta. Piye kabarnya, Mas? Halo Ferdi. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya lumayan capek, lelah juga. Cuman masih semangat sama habis penyembuhan dulu operasi gigi. Ada 2 biji dicabut. Dicabut? Apa gigi? Iya, jadi Ganggu banget ya? iya selama pandemi makanya buat kawan-kawan selama pandemi jangan lupa memperhatikan kebersihan gigi, kalau enggak kayak saya nih, karies, infeksi parah, terus cabut. Oke, Dokter Tirta, barangkali update terakhir, masalah Dr. Lois itu kayak apa sih jadinya? Jadi kalau yang Louis itu kan sebenarnya dari awal bulan Desember 2020 saya sama kawan-kawan sudah memberi kesempatan yang bersangkutan untuk discuss gitu. Jadi tweet pertama yang mengganggu itu tanggal 20 Desember 2020. Di situ dia ngepost di Instagram, Twitter, dan FB itu mengejek ketua ID, yaitu Dr. Daeng dengan sebutan Dr. Tolol dan Dr. Bodoh. Terus kan agak etis ya, kita kan nganggapnya, wah ada gelar DR nih di akun Twitter baru. Kita nganggapnya fake account biasa, Dr. Bodong. Jadi kita nggak notice. Tapi kita sudah memperingatkan saat itu adalah ketua mitigasi ID, Dr. Adib, untuk aware. Terus kita lanjut cuek itu, followernya tambah banyak. Di Februari 2021 tanggal 12 terjadi perdebatan yang pertama antara saya, Louis, sama Dr. Ning. Dr. Ning itu dokter spesialis penyakit dalam yang menangani COVID. Saat itu saya juga lagi di lapangan dan itu lagi pro kontra mengenai mudik, kalau nggak salah 3 bulan lagi kan mudik gitu kan. Mudiknya kan Mei. Saat itu debat yang pertama itu debat mengenai interaksi obat, dan di situ sudah dijelaskan berkali-kali sampai akhirnya si Louis ini kalah debat dan menyebar nomor pribadi saya di medsos, dan dia menantang saya bertemu. Saya ladenin pertemuannya itu, saya mengajak di Jakarta di depan Rasuna Said. Setelah ditunggu sampai 2 minggu, ternyata pertemuan itu tidak ada dan Louis membatalkan sepihak dan diumumkan juga di Twitter. Sejak saat itu kita sering berdebat, saya, Dr. Ning, Dr. Dewa, Dr. Adam, Dr. Fajri, Dr. Daeng, Dr. Adib, sampai Profesor Ahmad Zubairi, Prof. Wiku, sampai Dr. Pandu Riono pun berganti-gantian mengklarifikasi apa yang sebenarnya distatementkan Louis. Nah, jadi tapi karena terlalu, maksudnya terlalu kita tidak terlalu fokus untuk mendebat lagi di bulan April setelah dia menolak ajakan pertemuan dan kita anggap orang ini fake account gitu loh. Karena nggak jelas, soalnya yang namanya Louis LOIS di ID itu memang terdaftar tapi 2017 mati gitu STR-nya. Jadi mungkin orang ini ngaku-ngaku gitu kan, karena emang lost kontak. Nah, sampai akhirnya krunya Hotman Paris pada tanggal 1 Juli itu nelpon saya tiba-tiba mengatakan ada Louis di stage. Ya di situ saya spontan temper, langsung bilang saya nggak mau ngeladeni debatnya kalau dia tidak minta maaf kepada senior-senior saya dulu. Gitu. Karena apa? Karena sudah 7 bulan kita ladenin debatnya. Video dari Hotman Paris itu viral, lalu saya adukan ke ID gimana tindakannya. Lalu ID pada tanggal 10 Juli 2021 memanggil Louis, tapi ditolak lagi. Lewat surat resmi lagi manggilnya. Ditolak. Dan yang paling lucu adalah di Minggu akhirnya karena penolakan ini sudah ada, akhirnya dijemput sama Polda Metro, dilimpahkan ke cybercrime. Tapi karena Louis berjanji untuk memperbaiki sikapnya dan berjanji tidak melakukan hal yang sama, Instagram dan gadget disita, lalu dia dikembalikan ke keluarganya di Tarakan untuk diurus. Ya, jadi sekarang sudah di Tarakan, kalau nggak salah. Terakhir soalnya yang jemput keluarga Tarakannya. Jadi yang Louis ini itu secara kronologi adalah informasi hoax yang beredar dan mendapat pembenaran dari masyarakat. Karena masyarakat yang mendukung itu rata-rata adalah masyarakat yang kelaparan akibat PPKM, sehingga mereka bingung mencari pembenaran untuk protes. Akhirnya tergabung masyarakat yang percaya. Jadi masyarakat yang percaya Louis itu ada 3 kubu. Satu memang mereka kubu anti sains yang sudah ada sejak dulu banget, dari flu Spanyol pun 1 abad yang lalu udah ada gitu, orang-orang anti sains. Dan kedua adalah orang yang sebenarnya percaya COVID, tapi karena kedesak ekonomi, jadi mereka denial sama COVID. Ketiga, memang orang yang pure anti pemerintah. Bergabung gitu Nah, ya? jadi
Ya, jadi tiga ini gabung makanya gelombangnya sangat keras. Cuman kalau saya kan yang penting sesuai niat saya. Kalau dia udah minta maaf atas statement dia memaki-maki, saya Selesai. memaafkan. Hmm. Selesai. Yang penting dia kembali ke ID Tarakan dan untuk status kedokterannya diskus sama ketua etik. Sebenarnya itu aja sih Pak. Tapi Hmm. kan ini sebenarnya menjadi ini ya, menjadi masukan sebenarnya buat pemerintah. Kok bisa sih seorang sosok Louis yang jelas konyol banget gitu loh, yang jelas menurutku nggak masuk akal, kok bisa dipercaya masyarakat? Berarti Hmm. kan ada tiga hal yang harus dikritisi, antara edukasi kita yang kurang bagus, Hmm. atau memang masyarakatnya yang tidak percaya sama sains, atau memang ada trigger yang membuat masyarakat percaya sama Louis. Nah itu harus dievaluasi oleh pemerintah dari Kemenkominfo sama polisi. Itu sih kalau dari saya Bang Helmi. Kalau kasus hukumnya Dr. Louis ini selesai? Belum. Kalau kata divisi humas sama saya berklaim Polri, terakhir saya tanya, kasus bergulir, tapi dia Terus jalan wajib ya? lapor di sana, ya tetap Hmm. berjalan. Jadi kalau misalkan selama 6 bulan ke depan Luis tidak mengulang, kasus SP3. Tapi kalau misal selama perjalanan dia mengulang dan membuat gaduh lagi, ya akan diperpanjang lagi. Tapi sosok-sosok Luis ini tuh sebenarnya banyak sih, tidak hanya Luis. Ada banyak orang-orang kayak Luis, cuman titel Hmm. DR di depannya itu yang membuat masyarakat menjadi misinformasi sih Bang Helmi. Ya, kemarin itu kan yang berita yang didapatkan oleh masyarakat itu adalah bahwa dirilis di Bareskrim dilimpahkan ke Mabes Polri gitu ya. Ya betul. Jadi awal mulanya itu kalau nggak salah Polda Metro Jaya itu menangkap atas laporan tipe A. Saya kurang tahu pasal berapa. Lalu penghinaan ID-nya dilaporkan, ketua ID sama ketua ID menulis surat kuasa ke saya untuk melaporkan penghinaan ID-nya itu ke Bareskrim. Maka dipindah ke Bareskrim Polri. Tapi di Hmm. Bareskrim Polri setelah penyidikan hampir 13 jam, saya ada di situ juga, nggak ketemu, tapi saya menunggu sampai akhirnya Luis minta maaf, terus mengembalikan barang bukti, tidak berjalan kooperatif, dan dia mengakui semua statementnya tidak berdasarkan riset. Ya udah, bagi saya selesai. Saya nggak mau perpanjang aneh-aneh gitu, karena tugas kita para nakes ini kan sudah kebagi tiga. Ada yang Betul. ngurusi pasien, ada yang edukasi kayak saya, ada yang vaksinator. Kalau dokter tuh slow banget kok. Maksudnya kalau dia minta maaf dari awal dan Hmm. terbuka dan tidak ad hominem, yaitu menyerang personal orang, saya nggak akan, Hmm. itu nggak Hmm. akan sampai hati ngelaporin. Dia ketemu langsung dengan Dr. Tirta untuk minta maaf. Cuma tiga, nggak boleh, saya nggak boleh ketemu langsung, tapi dia menyampaikan permintaan maaf itu Melalui. ketika beda ruangan gitu. Saya kan diperiksa sebagai saksi pelapor, Hmm. dia diperiksa sebagai terlapor kan. Jadi beda ruangan. Cuman dia memang mengatakan pengen ketemu untuk minta maaf. Bagi saya udah clear. Soalnya lucunya adalah setiap dia di chat gitu loh, setiap dia di chat dia itu baik. Maksudnya diskusinya menerima, kayak kenapa dokter Tita nggak setuju ya? Saya terangin. Jadi santai banget. Makanya saya bingung sama Luis itu adalah ketika dia di Hotman Paris sama ketika dia di chat itu sosok yang berbeda. Hmm. Hmm. Kalau di chat dia sangat kooperatif. Jadi kayak saya sama senior saya nyapa, halo dokter Luis, halo dok, gimana kabar? Malah tanya terus kita diskus, saya nggak setuju pendapatmu, saya nggak setuju juga pendapatmu gitu. Jadi kita tuker ilmiah, tapi dia kalah debat, dia kalah adu argumen gitu loh. Tapi ketika dia di media sosial, wah tuh kasar, saya akui Kasar kasar. ya, Makanya ya, kita ya. sempat mikir Oh apa iya, ini iya, dua orang berbeda. iya, Tapi ternyata ketika penyidikannya dia mengaku itu punya dia. iya. Itu Atau Pak. punya dua kepribadian ya. Ya nggak tahu Pak. Cuman kan kalau nggak salah kemarin keluarganya jumpa pers diliput sama Kompas. Mungkin Bang Helmi nanti bisa cek. Hmm. Keluarganya jumpa pers katanya memang Luis lagi dibawa keluarga di Tarakan gitu loh. Saya nggak tahu masalahnya Hmm. apa. Tapi Hmm. Hmm. keluarganya udah meminta maaf kepada publik. Bagiku enough gitu. Kalau bagiku sama senior enough. Tapi kalau bagi senior yang lain kurang cukup. Ada yang meminta dihukum, ada yang meminta video klarifikasi. Jadi beda-beda. Cuman kalau Hmm. ketua Hmm. ID, ya udahlah yang penting minta maaf beres. Tapi proses hukumnya lanjut. Ya kita lihat aja ke polisi kayak apa sih. Kalau saya sih kayak gitu. Dokter Daeng baik banget lah ya, sabar banget ya. Ya sabar sih. Soalnya kayaknya dia pernah mengalami hal serupa yang jaring setahun yang lalu jaring Ya. dilaporin sama ketua ID Bali. Kita tahu impact-nya. Walaupun Hmm. jaring salah, tapi impact-nya tuh ID kena hujatan sampai setahun penuh. Jadi Ya. kayaknya dokter Daeng kapok kalau seperti itu lagi. Oke. Ya, kata orang kan damage has been done ya, sudah terjadi. Karena saya membaca juga dari masyarakat, ya kadang-kadang yang melihat dia di Hotman Paris kan mungkin tidak melihat dia mengklarifikasi atau apa gitu ya, Dr. Ya, Tirta ya. Itu yang jadi jadi persoalan. damage-nya Luis itu memang luar biasa ya. Kalau aku bilang
sebenarnya tragedi Luis itu mirip sama tragedi Ponari ya, Pak. Tapi kalau kita melihat sejarah Indonesia, memang pandemi di Indonesia itu terjadi ya, pernah di flu Spanyol, dan saya membaca bukunya, ada namanya Sejarah Penanganan Pandemi Flu Spanyol. Memang hal yang sama terjadi, memang banyak orang anti sains di sini yang percaya dengan katanya-katanya dan itu memperlambat. Ya udah, jadi memang itu akan selalu repetisi terus menerus gitu loh. Ditambah dengan kondisi ekonomi seperti ini, maka tentu akan orang percaya dengan situasi-situasi yang tidak realistis. Apalagi sekarang yang percaya sama Luis itu ada dua kubu, yaitu dua usia, orang yang emak-emak sama bapak-bapak, sama Gen Z. Gen Z itu yang muda. Sementara generasi tengah nih yang umur 25-35, mereka lebih melek sains sama melek literasi. Jadi mereka nggak akan percaya sama Luis. Oke, kita berharap selesai karena menurut saya kita kan harus fokus. Kita punya masalah yang sangat besar itu COVID Delta ya, yang memang ini sangat mengkhawatirkan ya, karena tiba-tiba saya tidak pernah nyangka nih Dr. Tirta, Indonesia tahu-tahu infeksi COVID-nya tahu-tahu tertinggi ya, melewatin India, melewatin negara-negara lain gitu. Jadi menurut Dr. Tirta sebenarnya apa yang terjadi ya sebenarnya ya? Jadi kalau yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya adalah efek domino sih. Dan sebenarnya kalau kita menelisik sejarah, Opung, Pak Luhut Binsar Panjaitan, sebenarnya di bulan Maret itu setuju sama narasi kawan-kawan. Ada satu menteri yang dari Maret 2020 itu selalu statement untuk lockdown Jawa dulu. Tapi usulan beliau kan selalu kalah, saya masih ingat banget. Dan akhirnya kemarin Pak Luhut itu minta maaf. Itu salah satu sikap kesatria ya. Walaupun tindakan real itu perlu dilakukan. Tetapi ketika seorang Pak Luhut itu minta maaf setelah 17 bulan, itu kesatria banget. Jadi memang kalau kita lihat, yang terjadi di Indonesia itu adalah efek domino karena ketidaktegasan pemerintah. Dan itu memang sudah saya ulang berkali-kali. Loh kok bisa nggak tegas? Jadi yang dilakukan pemerintah itu setengah-setengah. Entah karena takut dihujat atau gimana. Jadi gini, namanya kalau kita menangani pandemi, itu solusinya adalah kita cukup PPKM 2 bulan. Ya, nggak keluar rumah, tapi seluruh warga yang terdampak PPKM itu didata dan dikasih kehidupan pokoknya. Yes. Nah, yang terjadi di Indonesia adalah PPKM apapun itu namanya lah, PSBB transisi, new normal, PPKM darurat. Yang terjadi di Indonesia adalah PPKM-nya itu membatasi mobilitas, betul 20%. Tapi akhirnya karena warga itu tidak ditanggung kebutuhannya, warga menengah jadi warga melarat jadi warga yang kepepet. Yang akhirnya mereka ini terpaksa keluar rumah untuk cari uang. Karena kalau nggak cari uang, mereka jangankan beli masker, beli nutrisi aja nggak bisa. Sementara kalau kena COVID, pengobatannya adalah nutrisi. Nah, akhirnya orang-orang ini kan terpaksa keluar, mengabaikan keselamatannya sendiri. Dan kita nggak bisa nyalain. Nah, ini terjadi efek domino. Ketika mereka keluar, mereka pulang, mereka bisa jadi bawa virus. Nah, karena nutrisinya buruk, mereka kena. Nah, makanya saya selalu bilang, COVID ini kalau kena orang kaya, dia masih bisa bersyukur. Kenapa? Karena mereka masih bisa isoman. Tapi ketika COVID kena orang miskin, mereka akan mikir 2 kali. Kenapa? Karena PCR aja 800.000. Nah, ini yang menjadi masalah di Indonesia. Kenapa kok spreading-nya luar biasa? Satu, efek domino ketidaktegasan ini. Sehingga setengah-setengah gitu. Karena orang masih tetap keluar. Nah, kedua adalah memang deltanya itu memang ganas. Delta ini memang tidak mematikan, tapi menular banget. Nah, sementara kita tahu vaskes kita itu nggak imbang. Jumlah pasien dengan jumlah vaskes dan jumlah nakes itu perbandingannya jauh. Memang di India itu 1 miliar penduduk. Tapi jumlah rumah sakitnya itu tidak sesedikit dari di Indonesia. Nah, itu yang jadi masalah di negara kita. Dan negara kita tuh nggak kayak India. India tuh daratan semua. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, mereka masih bisa mentransportasikan oksigen itu lewat darat. Nah, kalau kita, misal Papua nih, kenapa gitu, jaraknya terlalu jauh, kan kasihan. Atau Aceh, gitu. Sementara pusat sentral kita Jakarta. Bahkan di Jakarta aja swab antigen banyak. Tapi kalau kita geser dikit ke Bekasi, atau kita ke Sukabumi, Tasik, Cirebon, Ciamis, sampai ke Solo, Klaten, itu jauh. Dan perbedaan paling lucunya bisa dilihat di vaksinasi. Di Jakarta vaksinasi bagus ya. Bagus. Tapi kalau Om Helmi geser nih ke Klaten, dosisnya nggak cukup sampai di stop. Di Jogja, vaksin aja antri dari jam 3 pagi. Geser lagi ke NTT rusuh, Pak. NTT itu vaksinnya rusuh sampai di jarak. Itu kan kasihan. Kenapa? Nah, inilah kesenjangan
sosial. Nah, makanya sebenarnya COVID ini, seperti saya ngomong di podcastnya Om Helmi setahun yang lalu, bahwa COVID ini itu bukan sistem kita yang buruk. COVID ini membongkar sistem kita yang memang buruk. Betul. Padahal kita teorinya itu bisa selamat, tapi karena kita sistemnya dan komunikasi publiknya buruk, jadinya kayak gini. Komunikasi publik kita mulai membaik, titik baliknya adalah ketika Kemenkesnya reshuffle, dan ketika Pak Luhut itu minta maaf. Dan itu ada kayak hope. Wah, sudah berani minta maaf dan mengakui kesalahan. Itu berarti ada hope di kita. Wah, berarti kan ada hope. Pejabat bawah nggak bisa ngeles lagi. Kenapa? Atasanmu aja yang dianggap sebagai panglimanya PPKM udah ngaku salah, ngaku minta maaf. Berarti lu nggak ada alasan untuk ngeles. Lu salah dan lu perbaikin. Ya. Dan sekarang para pejabat sudah mulai terbuka. Contoh, kemarin saya sama kawan-kawan kritik Dinkes Provinsi Banten. Itu soalnya isinya feed-nya itu semua foto pejabat. Slide 2 baru informasi. Saya kritik. Feed-nya rapi ya, ini kampanye bagaimana. Gubernurnya marah. Tapi akhirnya besoknya diganti semua feed-nya. Berarti kan apa? Mereka mendengar kritikan kita. Jadi sudah mulai terbuka hal ini. Dan memang ini yang seharusnya. Jadi, dan polarisasi yang membuat pandemi selesai, nggak lama selesai, adalah kita polarisasinya jauh banget. Masih ada orang-orang Pilpres 2019 itu dibawa-bawa ke sini. Jadi seolah-olah yang nggak percaya pandemi ini adalah polemiknya dari Cebong dan Kadrun. Dan itu saya lihat di Twitter masih ada. Kayak gini. Yang minta lockdown itu Kadrun. Satunya lagi, lu Cebong lu, pendukung pemerintah anti lockdown. Nah, jadi polarisasi ini masih terjadi. Memperparah polarisasi yang ada. Makanya ya ini pelajaran berharga bagi warga kita sih, Pak. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi bukan hanya Delta, tapi memang semuanya tuh kayak ngumpul jadi satu aja. Dan puncaknya ya pas PPKM darurat ini, kayak kasus naik, kemiskinan naik, orang nggak bisa makan, tapi yang meninggal banyak. Wah, ini siapapun pemimpinnya pasti pusing. Ya, kasihan juga yang di isoman banyak yang meninggal ya, Dr. Tirta ya. Saya kebayang ya yang di isoman ya, kalau mereka tidak terlalu juga terakses dengan informasi, harus kemana, nyari vitamin kemana, nyari oksigen kemana, rumah sakit penuh, mau PCR sendiri duitnya ndak ada. Ini repot sekali. Kan kita banyak tahu ada orang meninggal setelah berhari-hari baru ketahuan kalau meninggal. Mungkin juga begitu terkena COVID mereka juga malu dengan tetangga, takut dikucilkan dan sebagainya. Itu yang terjadi ya, Dr. Tirta. Ya, pasienku 6 meninggal, Om Helmi, ketika isoman. Dan ini ada lagi satu. Dan aku melayani telemedicine itu dari 10-15 pasien. Memang titik terberatnya itu minggu lalu sampai 40-an pasien. Tapi mulai hari Jumat Sabtu ini udah menurun di angka 7-10 pasien. Dan memang mereka tuh sulit banget untuk ke rumah sakit karena antri. Tapi ada juga, Om Helmi, orang yang tidak mau PCR karena emang nggak ada duit. Iya, memang. Jadi karena memang PCR banyak. mahal. Dan kalau di Jogja memang enak. Jadi kalau ada yang COVID itu tetangganya jimpitan, iuran untuk ngasih mereka. Di Jakarta juga ada di belakang Tebet itu, ya kan. Jadi kalau saya bilang memang ini adalah bukti kesenjangan sosial banget. Kalau ada yang bilang ini bukan soal kaya dan miskin, saya bisa bantah, ini soal kaya dan miskin. Loh kenapa? Kamu bayangin ketika orang miskin kena COVID, mereka nggak akan kepikiran buat swab, mereka nggak akan kepikiran buat PCR. Yang mereka pikirin adalah gimana caranya keluarga gue nggak tularan dan keluarga gue tetap bisa makan. Akhirnya mereka memaksakan diri keluar. Dan itu realitanya banyak. Kalau saya isoman mereka 14 hari, mereka tanya ke saya, Dok, 14 hari saya isoman, tapi istri sama 2 anak saya makan pakai apa? Nah, disitulah kita gerak relawan. Makanya di sini saatnya memang banyak relawan-relawan dan donatur-donatur yang mulai membagi ke bawah. That's good point from Indonesia ya. Jadi kita nggak hanya melihat negatif jual-jual, tapi positif vibe-nya juga ada. Banyak orang yang akhirnya tahu dan membantu di situ. Kayak Dompet Duafa, Kita Bisa, Lembaga Zakat, Basarnas itu bagus-bagus semua. Ya, saya setuju, Dr. Tirta. Saya kan pernah kena COVID ya, 7 hari di rumah, 11 hari di rumah sakit. Pesan dokter cuma satu, Mas Helmi, jangan mikirin pekerjaan, terus makan aja yang enak-enak. Waduh, ya kalau kita sih ya, yang punya gitu sih enak ya, nggak mikirin pekerjaan gitu. Tapi saya kebayang, kalau yang kena itu kepala keluarga, yang penghasilannya itu adalah untuk day to day ya, untuk nafkah keluarganya hari demi hari. Apa nggak kepikiran tuh? Ya dia dirawat, nggak boleh mikirin pekerjaan juga jadi terputus, sementara keluarganya tergantung dia. Itu yang sekarang saya tahu betul banyak orang meninggal itu gara-gara stres. Tepat. Ya jadi
Rata-rata orang meninggal di isoman itu takut ke rumah sakit karena mereka takut swab, yang akhirnya mereka konsultasi, dan akhirnya mereka kekurangan nutrisi. Jadi meninggal saat isoman itu sebenarnya nggak perlu terjadi kalau penolongan tuh Ya, tepat, dapat tepat ya. ruangan, dan nutrisinya cukup. Kita tahu bahwa 80% COVID itu self-limiting disease, asalkan nutrisinya terpenuhi dan dia istirahat cukup dan mendapatkan terapi suportif. Ya, Tapi ya. akhirnya yang terjadi di Indonesia kebalikannya gitu. Dan kita lucunya malah membagikan obat yang sebenarnya nggak perlu gitu loh. Jadi kayak antibiotik itu kan sebenarnya tidak perlu untuk gejala ringan, sedang, ringan sampai sedang. Antibiotik itu dosis tinggi hanya untuk gejala berat. Tapi kan kita tahu kebijakan instannya diambil, kita malah bagi-bagi obat gratis. Harusnya jangan bagi obat gratis, harusnya bagi nutrisi gratis. Itu lebih bermanfaat buat masyarakat. Termasuk vitamin segala macam ya? Iya, vitamin-vitamin itu bermanfaat. Dan kita tuh lucunya kayak gini, kalau di luar negeri kita membebaskan, kayak lu pengen jahe monggo, lu pengen temulawak monggo. Di tempat kita itu terlalu banyak klarifikasi yang ribet loh. Ya udah, kalau saya bilang sih, makanya saya dari dulu edukasi itu mangan masker. Akhirnya kan semua dokter melakukan hal yang sama, karena ya the good only point itu cuma nutrisi, obatnya itu pengurang gejala. That's it, emang gitu doang dari awal. Cuman ya kan sudah telat. Sekarang ketika udah nggak ada duit, gimana mau beli nutrisi? Makanya konfliknya sekarang parah. Apalagi kemarin kalau kita baca berita, ada sampai tukang servis AC di servis HP yang di daerah Condet, sampai turun ke mall pakai kardus terima servis HP. Itu kan kasihan kalau menurutku gitu. Karena mallnya tutup. Ya. Iya, mallnya tutup. Dan kita sempat ketemu face to face. Aku ketemu sama dia, Mas Indra, salah satu perwakilannya. Dia satu istri, 2 anak. Dia masker aja, dia hanya dapat selama pandemi itu 30.000. Padahal masker aja 10.000, dapat 4. Berarti dia praktis cuma punya 20.000 untuk hidup sehari. 20.000 itu bisa beli apa? Paling nasi telur doang. Berarti kalau dia ngenes banget, dia hanya bisa beli nasi, masak bahan, dan buat anaknya, tapi dia nggak makan. Wah, itu kan kasihan, Pak. Iya. Gitu yang terjadi. Dokter Rita, saya kan tadi mendadak saya dikirim oleh seorang teman, ada semacam apa ya, RDP di Komisi 9 kalau nggak salah, dengan Kepala BP POM. Kan banyak sekali yang BP POM kan agak disorot tuh ya, karena masalah apa vaksin Nusantara yang kok lambat banget gitu ya. Terus tadi juga ada beberapa teman yang selama ini dia menghasilkan, saya banyak sekali nge-coach apa pengusaha-pengusaha herbal yang dipercaya herbal itu kan menaikkan imunitas. Itu pun sekarang katanya dibikin sulit juga gitu ya, untuk harus izin apa, akan ada izin apa, atau akan izin apa. Ini menurut Dr. Tirta gimana ya? Kalau dari BPOM itu sebenarnya kan mereka bukan mempersulit Bang Andi, tapi mereka selalu mengikuti kaidah etika. Soalnya yang jadi masalah adalah overclaim. Kalau misalkan orang-orang itu ngeklaimnya sebagai suplemen, BPOM menurutku nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah obat COVID. Jadi orang-orang itu ngeklaim ini itu obat COVID, itu yang dipermasalahkan. Nggak boleh ya? Nggak boleh, karena di seluruh dunia pun memang susah untuk menemukan obat spesifik untuk COVID. Karena ya sepakat, karena kan kejar-kejaran nama mutasi itu susah. Makanya kita hanya bisa merespon antibodi karena vaksin. Nah, makanya mungkin buat teman-teman yang pengusaha herbal, lebih baik jangan overclaim, tapi lebih fokus gimana penelitian, dan ini untuk suplemen. Kayak contoh, saya tuh kalau sebagai dokter, as long dia tuh nganggap suplemen, madu, jahe anget, gak masalah. Minum aja kan suplemen. Tapi jangan pernah kamu mencampur semuanya. Kayak contoh, wah berarti kalau saya minum semuanya sembuh ya? Enggak, itu namanya campur-campur semua suplemen. Pilih aja satu suplemen yang menurutmu paling enak, that's it, minum itu. Ya udah nggak apa-apa, tapi yang tetap jangan lupakan nutrisi dan bed rest. Kamu minum jahe hangat, temulawak, tapi kamu lari-lari, padahal kamu COVID, sama aja, nggak maksimal. Yang kebalik adalah orang tuh olahraga ketika sakit, salah. Olahraga tuh ketika sehat. Ketika sakit ya kita bed rest, tiduran, makan, peregangan bentar, senam, atau mungkin berjemur 20 menit. Itu sih yang terjadi sih, Om Helmi. Jadi kalau BPOM itu memang dilemanya, warga kita pengennya buru-buru sama pejabat kita. Tapi kita juga lupa, kenapa BPOM nolak? Karena overclaim. Makanya kalau pejabat mau, jangan overclaim. Udah serahin aja sama BPOM, nggak usah overclaim, nggak usah ditentang, nggak usah dipush. Mereka akan bekerja sesuai dengan nalurinya sendiri. Kayak contoh jahe hangat. Ada yang larang jahe hangat sampai sekarang? Enggak, jahe merah sampai sekarang tetap boleh digunakan. Dan nggak ada yang ngangkat kan, padahal jahe merah itu salah satu bisa mengurangi peradangan, dan melegakan tenggorokan, dan banyak warga yang menggunakan itu. Makanya saya bilang, as long suplemen nggak masalah, tapi jangan klaim itu obat COVID. Kenapa? Karena obat COVID itu ya imunmu sendiri itu. Semua obat yang diberikan itu mengurangi gejala doang, dan semua vitamin itu merespon antibodi, supaya antibodi kita bisa memerangi virus. Karena beda sama yang bakteri. Virus itu beda banget struktur sama bakteri. Kalau bakteri memang butuh antibiotik, karena kalau dikasih antibiotik, bakterinya langsung lysis, hilang.
Tapi kalau virus, mereka bisa sembunyi-sembunyi dimanapun. Jadi yang bisa ngalahin virus itu bukan obat. Yang lain virus adalah antibodi kita sendiri. Makanya dari dulu nggak ada obat yang bisa membunuh virus mati, itu nggak ada. Karena memang sulit. Ya itulah manusia. Kita selalu punya keterbatasan. Ya. Oke, kalau itu overclaim saya sepakat lah, kita nggak boleh lah. Bilang aja untuk ningkatin imun gitu ya, atau udah selesai kan? Oke. Kalau yang Iya, tadi masalah gitu. vaksin, kan ada vaksin Nusantara, ada vaksin merah putih, itu apa kabar ya sebenarnya Dokter Tirta ya? Kenapa kok sampai sekarang kita belum bisa pakai? Kalau setauku vaksin merah putih sama vaksin Nusantara itu PR ada di kita. Jadi gini, kita itu kalau di penelitian ada yang namanya LIPI, ada yang namanya badan penelitian di bawah Kemenristek, dan memang kita itu budget untuk penelitian itu tidak setinggi budget alutsista, apalagi budgetnya infrastruktur, Om Helmi. Dan kita tahu kalau Inggris, Amerika, Jerman, Cina itu budgetnya di R&D obat dan vaksin tuh tinggi banget. Gitu loh Bang Helmi. Jadi ketika kita sekarang panik, kita lagi melek, ternyata kita harus penelitian vaksin ya. Dan itu biayanya nggak 100-200 miliar, bisa sampai triliunan. Maka ada vaksin merah putih, vaksin Nusantara. Kita sih mendukung, tapi memang prosesnya akan lama. Karena satu, subjeknya semakin banyak, semakin bagus. Berarti PR nyari subjek, dan subjek itu harus yang OTG atau yang kena COVID. Dan harus diamati sampai 4 bulan. Habis itu rilis jurnal. Jurnalnya pun harus di peer review. Jadi jurnalnya harus rilis. Kalau jurnalnya belum rilis, maka belum bisa. Jurnal yang rilis nanti di peer review sama asosiasi ilmiah. Setelah itu jurnalnya dimasukkan BPOM, baru BPOM nanti ngeluarin EUA. Baru nanti dapat WHO. Memang seperti itu prosedurnya. Makanya kan kalau kita buat skripsi atau S2 tesis, atau nanti kita guru doktoral, memang untuk ngurus jurnal itu susah. Saya aja untuk skripsi, masukin ke jurnal aja ditolak 6 kali. Apalagi ini yang bukan skripsi, yang urusannya keselamatan nyawa orang. Bisa ratusan kali dia ditolak. Gitu Om Helmi. Tapi kesannya masyarakat kan, terjadi apa ya? Ada yang apa di belakangnya atau apa gitu, ya, perizinannya dipersulit atau apalah gitu. Ya itulah karena kita dari awal tuh tidak pernah mengedukasikan mengenai karya ilmiah gitu loh Bang Helmi. Jadi kita kan dari dulu tahunnya instan, tapi kita lupa sekali lagi budget anggaran APBN kita itu paling besar itu di alutsista sama infrastruktur. Tapi kita lupa kan, sekali lagi saya bilang, kita lupa ke Kemenristek yang ada sekarang dilebur sama Kemendikbud. Penelitian demi penelitian itu penting. Ya, negara lain yang selamat dari COVID itu karena mereka menganggarkan duit yang sangat banyak di penelitian. Nah, sementara kita itu baru sekarang, baru kaget. Sekarang kayak gini, paracetamol aja kita tuh masih dominan impor. Secara logika aja, gitu loh, dominan gitu. Atau obat-obatan antibiotik aja kita masih dibuat sama luar gitu loh. Itu baru obat yang sederhana. Jangan mimpi vaksin, apalagi vaksin lama banget pasti. Jadi secara logika rakyat bisa lihat semua obat yang beredar itu rata-rata impor. Itu kan pertanyaan besar bagi kita. Kenapa tidak ada peneliti atau negara yang inisiatif membuat lokal dari dulu? Nah, ketika sekarang vaksin wajar kalau lama, karena memang prosesnya panjang. Kalau nggak panjang, dokter itu tiap 3 tahun pasti lulus. Untuk jadi dokter aja butuh 6 tahun. Apalagi kalau kita menemukan obat, apalagi vaksin, pasti bertahun-tahun juga. That's it. Beda kalau sampai di Amerika. Amerika aja koas aja digaji, residen aja digaji, kita kan enggak. Ya makanya kalau kita bilang ini kesenjangan, dan emang saya setuju dengan Pak Habibie statementnya, presiden teknologi kita. Memang Pak Habibie kan saat itu concernnya teknologi. Ya karena itulah kita lihat Pak Habibie, ya lisensi pesawatnya dipegang di Jerman semua. Pak Habibie penemu, tapi apakah di Indonesia penemuan beliau pesawatnya lanjut? Belum bisa lanjut kan, sampai akhirnya buat R80, gerakan R80 yang dibiayai sama masyarakat jadi aparel. Itu contoh, itu pesawat, apalagi obat, apalagi vaksin. Nah ini saat kita momen, ayo kita banyakin peneliti yuk. Nah ini dorongan pemerintah, makanya kalau mau membangun, jangan infrastruktur doang, yang dibangun juga SDM-nya, dengan peneliti ini yang dibiayai. Benar kan? Itu. Dokter Tirta, ini kan makanya aku tuh jujur setuju. Ya. Gimana, Bang? Ini kan darurat ya, darurat. Kalau masalah kalau faktornya eksternal harus keluar negeri, iyalah nggak bisa dipercepat. Tapi kalau masih di dalam negeri, saya pikir kita bisa aja dong melakukan percepatan. Nomor 1, nomor 2, masalah budget. Ini kan juga darurat ya. Barangkali kan bisa dilakukan shifting kan, karena kita kan cukup banyak dana untuk penanggulangan COVID itu yang mengalir ke bansos, yang mengalir ke kesehatan gitu kan, juga bisa digunakan untuk riset supaya bisa dipercepat hasilnya gitu mestinya ya, Dokter Tirta. Ya,
Ya, mestinya seperti itu. Tapi untuk vaksin Nusantara ini memang kaidah ilmiahnya yang nomor 1, 2, 3 harus diurus. Dan sekarang kan ada Pandika juga. Jadi kita tinggal menunggu aja dari Ya, RSPAD kabar terbaru gimana, sama vaksin merah putihnya gimana. ya. Kalau saya sih fokusnya sudah bukan di situ lagi. Fokusnya adalah gimana kita sekarang yang ada di depan mata aja. Di depan mata kan sekarang penularan nggak berhenti. Ya kita bisa lakuin adalah mending kita alihkan anggaran ke warga terdampak PPKM, tapi PPKM dilanjuti. Kalau warga terdampak nggak diurus, yang PPKM nggak usah dilanjutin, that's it. 2 itu aja pilihan buat negara. Dan itu pilihan sangat sulit. Dan saya yakin mereka juga sulit nyari uangnya juga. Kalau saran sih, penghematan gaji pejabat, pemotongan tunjangan, pending dulu infrastruktur, yang penting PPKM, jalan, penularan dikontrol, tapi masyarakat juga dikasih makan. Itu adalah goal yang paling mungkin dan sangat mungkin dilakuin supaya kita selamat dari hal ini. Dan Baru itu nanti setelah ini paling yang gelombang realistis 2 juga ini. ya. Iya, paling realistis. Setelah ini kelar, baru kita bisa berbicara mengenai vakus, berbicara mengenai merah putih, vaksin merah putih, dan berbicara mengenai hal-hal lain yang mungkin kita bisa nomor 2-in. Tapi yang kita langsung lakuin sekarang adalah, ini gimana caranya PPKM lanjut apa enggak, dan warga yang terdampak karena PPKM ini diurus. Kalau enggak, ini PHK akan terjadi terus-menerus, dan bisa terjadi ke Afrika Selatan. Afrika Selatan rusuh, tapi bukan karena rusuh itu karena warga kepepet karena pandemi, ditambah mantan presidennya ditahan. Akhirnya rusuh chaos hari Sabtu kemarin. Jadi jangan sampai kita mengulangi apa yang terjadi di Afrika Selatan. Ya, ya tadi saya dengan istri saya, dengan mertua saya, karena udah hampir 3 minggu di rumah, Tirta, saya nyetir tuh kelilingnya dari rumah di Kebayoran. Saya ngeliat, waduh, masya Allah di jalan sepi ya, semua mal-mal tutup, diblokir gitu ya. Kalau Bang Helmi mau agak lebih lihat lagi, Bang Helmi bisa lihat jam 9 ke atas. Bang Helmi lihat semua PKL yang ada di Jakarta, kawasan Cipinang, kawasan Blok M, kawasan Cawang, kawasan Cililitan, Cilincing, Priuk, itu nangis Pak. Nggak ada yang beli Pak. Starlink itu paling kasihan, Starbucks keliling tuh yang biasa kalau di Sudirman mereka paling kaya raya tuh karena banyak korporat karyawan-karyawan yang bisa beli kopi sasetan di pinggir, nggak ada yang beli Pak. Itu yang bahaya. Intinya gini, kita sudah melihat satu negara chaos, yaitu Afrika Selatan. Politiknya tidak stabil karena memang si Zuma mantan presidennya tiba-tiba ditahan. Nah, warga yang unjuk rasa itu kan kemiskinannya bertambah karena pandemi. Jebret, satu trigger, rusuh semua. 212 orang sampai hari ini diprediksi tewas dan tentara 10.000 dilimpahkan di Afrika Selatan. Harusnya pemerintah BIN tuh pasti tahu kejadian Afrika Selatan tuh bisa terjadi di Indonesia kalau misalkan warga yang miskin ini ke-trigger sesuatu. Ya, itu yang kita mengeri ya. Karena kan dampaknya kan berikutnya kan ini kan apa ya? Ini kan masalah sosial kan berikutnya, itu yang kita harus ngeri betul ya. Betul, dan saya yakin kenapa Pak Luhut itu minta maaf, karena yang saya yakin ya Pak Luhut pasti punya intel-intel di bawah dan tahu suara di bawah itu kritis. Saya baru dapat kabar yang kritis itu Surabaya. Surabaya itu warga di bawah, anak muda dan orang-orangnya udah mulai panas. Kalau orang bilang wis mulai umum, jadi udah mulai mendidih banget. Ini sekali trigger aja mungkin bisa ganas. Bang Helmi kalau lihat kemarin, bahkan seorang mantu anak menteri, kemarin ya, anak menteri sama mantunya baru nikah ke Jepang, itu aja bisa dihujat netizen. Ya. Terus kemarin 2 menteri kita ke Amerika Serikat dihujat juga sama netizen. Jadi menurutku, wah ini udah kesenjangannya luar biasa Pak. Wah ini hati-hati aja, yang di bawah ini udah mulai panas. Ada trigger satu aja, provokator bisa memanfaatkan mereka. Dan ini yang harus di-aware sama pemerintah kita sampai 2 minggu ke depan. Baru nanti setelah itu selesai, kita bisa berpikir mengenai vaksinus dipercepat, vaksin merah putih, atau yang lain-lainnya sesuai dengan kaidah ilmiah. That's it Pak. Ya ini suara-suara yang minor-minor udah mulai muncul-muncul juga ya, Tirta. Ya itu banyak, yang Pak. kita ngeri. Banyak Pak. Dan kalau di bawah ini yang paling ganas tuh daerah yang Jawa Tengah, Jawa Timur itu udah mulai bergejolak untuk grassroots-nya. Kalau Jakarta mungkin berkurang karena Jakarta ini gimana ya Pak ya? Jakarta ini vaksinnya cepat banget, saya akuin. Gitu loh, kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan polisi itu luar biasa, dan dosisnya kan ngumpul di sini semua Pak. Gitu. Dan ini ada kabar baik sih, kasus di Jakarta 3 hari ini udah mulai turunnya signifikan. Nah kita lihat sampai 3 hari ke depan, kalau turun terus ya daerah lain akan turun, berarti kita sukses gitu. Kalau dari kemarin sempat 58, 56, kemarin itu 51, hampir 52.
Saya berharap Iya, ini turun kurvanya terus. turun terus ya. Jadi Saya kemarin berharap. puncaknya itu kalau Pak Helmi ingat puncaknya hari Rabu Kamis itu Ya, 54 56. Nah, Jumat 56. Sabtu tuh tiba-tiba turun. Nah, tapi stresnya padahal naik. Berarti kan udah Ya. jelas ada tren penurunan. Nah, patokannya Pak Luhut itu kalau nggak salah Selasa sama Rabu. Kalau Selasa sama Rabu ini anjlok terus, saya yakin PPKM akan diperpanjang sampai 30 Juli, tapi warga akan dikasih bansos. Hmm. Ya, ya, ya. Saya lihat juga betul kata Dr. Tirta ya, di berita-berita gitu ya, berita pagi atau apa saya nonton, kadang-kadang nggak enak juga ya. Jadi perlawanan masyarakat, ada jenazah COVID direbut ya. Kemarin saya Bondowoso yang saya lihat ya, direbut, dibuka, dimandiin gitu, dan kemudian petinya dibakar. Ini seolah perlawanan ya, yang Ya, PPKM, yang apa warung ditutup, terjadi ya, perlawanan, orang yang ya. di-skat tidak boleh masuk, ngamuk-ngamuk gitu. Iya, Jadi jadi yang sekarang yang hmm, kasihan tuh polisi Bang Helmi. Jadi kayak ya polisi ini kasihan, kan melaksanakan tugas ya. betul Dan betul mereka kan bukan membuat aturan, nggak boleh, tapi polisi melaksanakan tugas. Jadi betul benturannya betul lucu gitu. betul Nah, yang betul. paling kocak ya sekarang kayak PPKM itu kemarin yang saya kritisi di Tasikmalaya. Pedagang kopinya namanya Asep dan ketua asosiasi ini aktivis di sana yang untuk yang pedagang kopi yang ketutup-ketutup tuh menghubungi saya memang. Karena posisi pada waktu itu Asep kena denda 5 juta rupiah. Nah, karena nggak bisa bayar denda, dia memilih untuk dikurung di penjara 3 hari. Ya. Maksudku kayak gini loh, Pak. Hmm. Di satu sisi itu harusnya kita tolerir lah. Orang ini kan cuma melanggar jam malam ya. Karena kalau Ya. mereka nggak dagang kopi, akan Hmm. banyak keluarga yang sakit karena nggak makan. Nah, hal ini yang akhirnya menjadi perlawanan. Dan ini bahaya gitu, Pak. Ya, kemarin saya nonton berita dengan istri saya juga miris juga. Jadi dia nggak pakai masker, dihukum, didenda, disuruh bayar 100.000. Dia bilang, saya memilih di penjara aja Pak, karena saya nggak punya uang untuk apa bayar denda. Iya, Sampai akhirnya ada petugas yang ngebayarin gitu. Waduh, saya bilang segitunya gitu ya, segitunya. Kadang-kadang masker itu kan juga ada harganya, yang menurut saya kadang-kadang kalau orang iya. nggak punya ya nggak punya gitu. Saya tuh Nggak bisa masih beli juga. mendata kok. Harga masker tuh paling murah per biji masker medis tuh Rp2.500. Ya, ya, ya. Kalau Kan orang nggak punya duit, kalau dia satu anggota keluarga punya 4, berarti hmm, dia sehari harus ngeluarin 10.000, Pak. ya. Kalau Dan nggak punya bagi duit, kita, kalau orang yang gaji bulanan atau bagi saya yang punya toko, itu mungkin 10.000 hal yang sangat-sangat kecil. Tapi hmm, kalau bagi orang yang di bawah, 10.000 itu hal yang sangat besar. ya, Makanya saya bilang di sini, mungkin orang-orang yang di atas akan dengan gampang mengatakan isoman. Tapi ketika mereka turun ke bawah, mereka akan ngerti susah banget ngomong soal isoman bang, ke mereka. Nah, makanya ini betul, yang betul. jadi PR-nya Pak Luhut. Dan Pak Luhut saya yakin pusing juga. Karena ini antara mau milih defisit atau gimana, ya itu solusi Pak Luhut aja. Dan itu untuk alasan itulah mereka jadi pemimpin kan. Tapi saya pikir kita hargai juga lah ya. Ya, Walaupun selama ini kemarin orang gimana gitu, kemarin Pak Luhut tiba-tiba secara minta maaf. kesatria menyatakan minta maaf. Oh, itu saya apresiasi. Kaget itu Pak saya, Pak. Saya Hmm. sampai sama teman-teman dokter kaget. Ini serius Pak Luhut minta maaf. Dan beliau minta maafnya nggak asal loh, diketik. Berarti it means memang sudah ada perencana minta maaf dari jauh-jauh hari. Dan kalau kita telisik, Pak Luhut sudah minta maaf di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Jadi ini yang kedua kali beliau minta maaf tapi secara resmi. Dan itu sangat kami apresiasi. Saya dan dokter tuh apresiasi. Tapi ini belum selesai. Ya. Loh, banyak orang bilang Tirta berlebihan, glorifikasi. Loh, ini bukan berlebihan. Sepanjang 17 bulan, belum pernah ada tokoh negara kita yang minta maaf kepada rakyatnya. Soal COVID ini, belum pernah ada. Dari bulan Maret ada yang ngomong COVID itu ngasih bungkus lah apa, gak ada yang menarik ucapan. Baru satu yang pasang badan keluar sendirian ketika yang lain itu buang badan. Dan komandannya Sendirian lagi. loh dia minta maaf, Ya. tidak ada statement orang lainnya, Ya. dan itu harus kita apresiasi loh. Dia Ya. menerima bantalan semua hujatan sendiri. Itu menurutku jarang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ya, semoga ini menjadi satu awal dari sebuah tradisi baik ya, Dr. Tirta ya. Betul. Ya. Betul. Saya kemarin kan sempat mewawancarain Prof. Eka ya, The Brain Master. Mungkin pernah tahu ya, Prof. Eka yang Tahu. ya Prof. Eka Pramu apa? Ya, itu luar biasa banget. Dari wawancara itu saya baru merasakan, dan semoga COVID ini membuka semuanya, bahwa betul tadi yang dikatakan oleh Dr. Tirta bahwa sarana pelayanan kesehatan kita tuh kurang banget, minim banget,
jumlah rumah sakit sedikit, jumlah dokter ahli sedikit, obat lebih mahal dari negara tetangga. Ya, jadi ini sebenarnya alarm ya. Dan Dr. Tirta, Dr. Eka, Prof. Eka mengatakan bahwa di Indonesia tuh bikin rumah sakit tuh izinnya berapa ya? Susah banget. 2 tahun dia bilang, gila lu 2 tahun. Jangan rumah sakit, satu klinik bikin klinik Pratama aja susah. Iya, 2 tahun dia bilang. Harus ada 130 sekian izin surat atau apa. Come on, saya bilang. Itu kan gampang banget. Saya pikir pimpinan-pimpinan kita mereview itu, ya apa yang harus. Tapi kalau apa yang tidak terlalu penting, dan Pak Jokowi saya tahu banget, pegel Pak Jokowi itu. Ya berkali-kali dia pidato, dia mencontohkan. Saya masih jadi dirut TVRI. 3 kali saya mendengar beliau ngomong, untuk mendapatkan izin nambang aja di Indonesia tuh harus 2 tahun, 3 tahun, 200 lebih izin harus diurus. Mbok ya simplify. Dan ini sekarang masalah nyawa manusia. Ya jadi menurut saya dia Prof. Eka bicara itu banyak loh. Apa pengusaha kepengen, konglomerat kepengen bikin rumah sakit tapi izinnya minta ampun. Ya. Kalau Bang Helmi pengen tahu realitanya, kenapa sih kok pasien tuh bisa numpuk? Nggak semua rumah sakit loh bisa nerima COVID. Kalaupun boleh cuma ringan sama sedang. Ya. Yang berat-berat ini kan harus rujukan COVID. Ya. Dan nggak semua rumah sakit bisa menerima rujukan COVID. Kenapa? Ya. Karena rumah sakit swasta takut pencairannya lambat. Dan itu nggak operasional mereka juga. Dan memang itu berat. Dan sebenarnya Pak Jokowi itu kemarin bagi-bagi sembako itu tindakan nyindir sebenarnya. Kalau saya baca gerakan tubuhnya. Nyindir siapa? Ya nyindir bawahannya. Lu mah harus kuat banget nih yang turun nih. Harus kuat banget nih. Jadi dia turun sendiri. Itu sebenarnya gerakan nyindir bawahannya. It means apa? Ya wes kalau ada orang nggak ada isoman kasih duit kayak gitu loh. Akhirnya gerakan Pak Jokowi ini kan diikutin. Ada kemarin Bupati Lumajang hari ini statement nggak ngambil gaji, gajinya dibagi buat warga. That's it bos. Yang paling penting tuh kayak gitu, kayak kita tuh para pejabat ngerti lah ya, mereka juga butuh duit untuk operasional. Tapi jika semua pejabat di Indonesia itu sadar 2 bulan nggak ngambil gaji, rasakan aja rasanya isoman tuh kayak gitu, rasakan orang PPKM, dan itu mungkin akan membuat kita gotong royong lebih baik. Kenapa negara harus yang utang? Ya cobalah pejabat pilihan rakyat ini, oke lah, relakan gajimu separuh, berhematlah sedikit, biar gajimu ditabung sama pemerintah untuk diasosiasikan ke warga. Dan saya yakin warga akan sangat respect dengan wakil rakyat seperti ini. Ya. Gitu. Oke, kita berharap membaiklah. Kemarin saya mendengarkan statement dari Pak Jokowi kalau nggak salah. Semoga di pertengahan Agustus atau di awal September sudah tercipta herd immunity ya. Bagaimana Pak Dr. Tirta? Ya itu harapan yang sangat sulit ya. Sebenarnya kalau Pak Jokowi berharap tuh bukan berharap, itu merintah sebenarnya. Pak Jokowi kan berharap herd immunity di Agustus itu sebenarnya adalah alarm untuk bawahannya agar oke, kita kerja lebih keras. That's it. Ya, kalau pertengahan Agustus artinya sebulan lagi loh. Kalau pertengahan Agustus di Jakarta saya masih jamin bisa. Tapi kalau di luar Jakarta belum tentu. Ya. Kalau di Jakarta saya yakin masih bisa karena source di sini kuat banget. Jadi kayak vaskesnya cukup, orangnya banyak gitu. Tapi kalau di daerah lain saya masih belum tentu ya. Ragu ya Pak ya. Bukan meremehkan, tapi memang faktanya yang di bawah tuh jauh banget sama Jakarta. Jakarta Bekasi aja jauh banget, apalagi Jakarta sama Jogja gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih, secara hemat saya, herd immunity bisa terjadi kalau di kota besar. Kalau kota besar, kalau di luar kota besar sulit. Yang statement itu bukan hanya Pak Jokowi. Bu Kofifa juga statement di 17 Agustus akan ada herd immunity. Surabaya. Ya, kita baru paham betul ya. Diperbanyak vaksinnya, tenaganya kurang. Distribusi menjadi persoalan. Memilih vaksin yang bagus, tidak punya juga alat untuk pendingin yang memenuhi syarat. Waduh, ya, memang itu Pak Helmi tahu juga. Ya, memang tidak gampang ya. Saya tuh dari awal-awal ya, mulai vaksin itu, piye iki? Penduduk 270, katakanlah 200 juta harus divaksin. Bulan-bulan pertama itu masih jumlahnya di bawah 10 juta, 11 juta. Kapan mau selesainya gitu? Ya ini semoga ya perintah beliau 5 juta sehari atau berapa juta sehari itu bisa dijalankan, walaupun juga secara logik apa mungkin ya Dr. Tirta ya mengejar 5 juta sehari vaksin? Kalau kemarin sih 2,2 juta dosis bisa Pak. Saya yakin nggak ada yang nggak mungkin kalau misal kita semangat ya. Kita bisa mencontoh, maksudnya semangat-semangat yang terjadi di kota-kota besar itu loh. Kalau menurutku sih bisa terjadi kalau kita semua kompak sih Pak. Ya. Gitu.
Kemarin itu kan memang ada ini butuh butuh kekompakan lah ya. antara pusat dan daerah, Pak. Makanya orang-orang yang mengganggu itu menurut saya sih, aduh ya Allah, kalau nggak mau divaksin ya udah, nggak apa-apa sendiri gitu. Tapi jangan ngajak Iya, orang. kalau setuju, Pak. Kalau dari aku tuh gini, Pak. Nggak usah rame-rame panik ngajak orang nggak mau divaksin. Kenapa? Karena aku juga nggak maksa. Karena belum ada kebijakan yang memaksa juga. Kayak masuk kantor harus masuk kantor sudah ada yang wajib vaksin. Tapi kayak masuk sekolah wajib tuh enggak, kan dosisnya juga terbatas. Jadi nggak usah terlalu panik seperti itu. Betul. Ya, kan saya kemarin dengerin Ustadz Dasaat gitu. Dia ngomong, boleh aja ada orang nggak percaya COVID, boleh aja nggak mau vaksin, tapi jangan keluar rumah. Soalnya sekali kamu keluar rumah, kamu membahayakan orang lain gitu. Iya, itu benar sih, Pak. Jadi itu sih yang benar sih. Jadi memang harus paralel ya, vaksin itu kenceng, tapi yang kedampak PPKM juga diurus, itu bagus sih, Pak. Setuju. Jadi PR kita sebenarnya itu ya, bagaimana PPKM kita setuju, tapi orang-orang yang berkutetan gitu dengan sehari dengan kebutuhan hidup, yang orang isoman di rumah, itu diurus. yang kurang mampu gitu, yang kita urus. Ya kan, sekalian aja. Ditambah vaksinasinya kita kencengin, gimana caranya bisa nembus 2 juta dosis per hari. Jadi kita memang sesuai targetnya Pak Jokowi, kita herd immunity di Agustus sampai September. Ya. Jadi biar kita kayak Amerika Serikat udah enak banget, Pak, udah copot masker mereka, Pak. Jadi kalau di Amerika Serikat sama Inggris, yang kena COVID itu banyak, Pak. Tapi kematiannya itu minimal. Jadi itu yang diharapkan kita sebenarnya. Nah, di Indonesia tuh COVID-nya tinggi, kesembuhannya tinggi, tapi yang meninggal masih banyak. Nah, harapan kita, kalau sudah ada vaksin, orang kena COVID banyak, sembuhnya banyak, tapi meninggalnya tuh di bawah 10, di bawah 20, sehingga itulah disease of herd immunity. Banyak yang kena, banyak yang sembuh daripada yang banyak yang meninggal. Kena banyak, sembuh separuh, meninggal 1000. Nah, itu maksud saya. Tapi kaget juga saya kemarin ya, Inggris tiba-tiba menjadi top 5 convicted ya. Jadi banyak sekali ya. Itu udah 42.000 sekian. Euro sih, Pak. Itu efeknya euro. Ya, kagak efek euro tuh. Nggak pakai masker ya. Tapi impact-nya dari itu kita lihat, walaupun yang kena itu top 5, kasusnya banyak, tapi yang meninggal dikit, Pak. Kayak itu efeknya vaksinnya mereka, Astra. Ya, dia ada 87% tau. Sudah 1 dosis, 67% udah 2 dosis. Nah, itu efeknya vaksin tuh di Inggris itu. Jadi mereka banyak yang kena, tapi banyak yang sembuh. Jadi kayak orang kena tuh ya positif, tapi ya biasa aja kayak flu udah. Jadi di Inggris sama Amerika tuh flu-nya udah biasa aja. Di Indonesia masih ganas-ganas karena ya kita kesenjangan. Saya ini, Pak, saya udah 17 bulan ini, divaksin dari Januari. Saya divaksin juga pneumonia, vaksin juga quadrivalent. Dan ini sekarang saya, orang lain kena flu, saya nggak kena flu sama sekali. Kenapa? Ya itu efeknya vaksin ke saya. Walaupun saya tetap prokes dan berusaha untuk membatasi keluar ya. Jadi kalau di Amerika, Inggris sekarang naik, tapi katanya yang kena itu adalah orang-orang yang mendukung gerakan anti vaksin ya, Dr. Tirta ya? Iya, jadi memang orang-orang yang belum terpapar COVID dan belum pernah vaksin. Sama ditambah orang yang udah vaksin pun kena, tapi gejalanya ringan. Jadi tingkat kematian di 2 negara ini bisa ditekan banget. Nah, sebenarnya harapan negara kita tuh di situ. Oke, kena nggak masalah. Asalkan yang meninggal tuh dikit. Karena kalau yang meninggal masih banyak tuh masih red alert. Makanya banyak media mengumumkan kematian. Walaupun itu terkesan menakuti. Karena yang paling penting itu adalah tingkat kematian. Tingkat positif tinggi, tingkat kesembuhan tinggi, itu kalau kematiannya tinggi, itu nggak bagus. Yang benar adalah positif tinggi, sembuh tinggi, kematiannya dikit. Gitu. Cuman kita tahu kan, media kita tuh bombastis. Kematian ini harusnya mereka memberitakan bahwa secara ilmiah itu tiga-tiganya nggak boleh dipisah. Positif, sembuh sama meninggal itu nggak boleh dipisah. Kayak Inggris, positif naik, sembuh naik, mati turun. Tapi yang sampai ke Indonesia, Inggris kembali lagi 5 besar. Tapi mereka nggak ngomong. Kembali lagi 5 besar, tapi semuanya gejala ringan. Nah, itu yang nggak dibaca, Pak. Ya, itulah, Pak. PR jurnalistik kita sebagian tuh ya gitu. Ya, saya setuju, Kak Dokter. Jadi saya ingat kemarin ya, saya nonton wawancara dengan seorang tokoh nasional di sebuah TV. Itu gila loh. Pembawa acaranya itu saya bilang, ini saya kan interviewer di TV ya. Ini pembawa wawancara atau provokator ya. Dipertanyakan kenapa orang tidak boleh ke mall, itu kan nafkah, kenapa orang tidak boleh di rumah peribadatan, kan bukankah di rumah peribadatan itu, jadi begitu-gitu tuh. Saya bilang dia mewakilin siapa sih? Jadi menurut saya marilah kita semua, apalagi di media-media yang konvensional, media besar,
kita menjadi bagian daripada kita mendukung supaya ini jalan nih PPKM ya, walaupun tadi catatannya saya setuju ya, yang tidak mampu dibantu kan. Itu tuh solusi dari dulu Pak sebenarnya gitu loh. Seandainya nih kita balik dulu tahun lalu yang dibantu tuh beberapa, mungkin duitnya nggak nyampe 100 triliun. Betul. Gitu loh. Tapi kalau misalkan tahun ini itu udah banyak banget, mungkin 400 triliun aja nggak akan cukup gitu loh. Tapi ya udahlah, yang udah ya udah, kita maafkan kesalahan masa lalu, tapi kita catat, saya nggak akan lupa itu siapa yang ngomong-ngomong itu, saya nggak akan pernah lupa. Gitu loh. Jadi saya nggak akan lupa, saya kan anak muda ya, saya masih 30 tahun, dan besok di politik-politik selanjutnya saya akan catat ini pejabat mana yang ngomongnya serampangan, itu tidak akan pernah saya lupa. Sesuai statement almarhum Gus Dur, saya memaafkan, tapi nggak akan pernah saya lupa. Ya itu yang saya lakuin sekarang. Karena kalau dulu-dulu nih, bulan Februari, dulu mungkin pejabat kita ngomongnya nggak serampangan, mungkin tahun ini kita udah kayak Amerika Serikat, udah bebas. Kita masih ingat banget Pak, tahun lalu itu ada beberapa pejabat kita yang ngomong nasi bungkus lah, COVID is like your wife lah, terus COVID takut sama bea cukai. Dan sekarang pejabat itu mana? Minta maaf juga enggak. COVID nggak mau ngumumin, kayak ya elah bos, yang minta maaf Pak Luhut. Kayak dari awal Pak Luhut tidak pernah, ya jarang statement aneh-aneh gitu. Ya kan, ya itulah menurutku, ya kita memaafkan, tapi kita jangan pernah lupa. Ya, setuju. Oke, Dokter Tirta, ada yang nanya nih, kenapa sih Dokter Tirta getol banget ini ngurusin COVID? Anggota Satgas? Saya masih jadi salah satu relawan Kementerian Kesehatan. Dulu di Satgas COVID, sekarang ditarik sama Pak Budi Gunadi Sadikin di bagian edukasi dan penyebaran informasi. Dan yang paling penting, karena sebenarnya ada bisnis saya di situ. Sebagai seorang pebisnis, saya tokonya ada 72 Pak, dan toko saya itu retail semua. Ya, ketika pandemi gini tuh, kalau sudah mulai survive, jadi bulan Juni itu kita omset tertinggi balik, tapi di Juli hancur lebur. Kita pikirannya cuma satu, sebagai pebisnis yang kebetulan saya adalah seorang dokter. Kita pengen pandemi cepat selesai. Jadi caranya gimana cepat selesai? Ya kayak gini. Bantu. Kita nggak mungkin dong swab antigen terus karyawan saya, vaksin terus itu. Ya nggak mungkin, kejar-kejaran gitu nggak mungkin. Yang kita bisa lakuin adalah membantu, saya fokus gimana membantu pandemi ini cepat selesai, sehingga bisnis saya kembali normal. Kalau bisnis saya kembali normal, Pak, tiap bulan tuh saya buka 2 toko baru, gitu loh. Jadi itu pikiran saya tuh cuma 2 itu aja. Gimana pandemi selesai supaya bisnis saya normal dan saya bisa sekolah lagi, saya bisa praktek lagi. Ini praktek keganggu loh Pak. Banyak dokter gigi yang meriksa gigi saya ini susah diajak ketemu itu karena pandemi. Itu Pak. Oke. Jadi ini harus saya pertanyakan ya ke Dr. Tirta. Karena di Republik ini kadang-kadang sebuah niat baik pun dipertanyakan orang. Jelas. Tapi memang SK saya masih aktif. Saya tenaga linia Menkes sampai sekarang. Nggak tahu sampai kapan. Tapi gaji tidak pernah saya ambil. Dan itu yang membuat saya bisa ngeritik. Kalau digaji kan nanti dibungkam. Kamu digaji pemerintah. Nggak ngeritik. Nah, saya bisa di-defend. Saya nggak digaji Pak. Gaji kasih orang lain aja. Direlawankan. Skip. Jadi mereka apresiasi, oke, nggak digaji nggak apa-apa, gitu loh. Jadi saya pure as relawan karena ditanya pada waktu itu Pak Budi Gunadi, saya masih ingat dinner di rumah dinas beliau di Kartika, yang di SCBD itu kan rumah dinas kementerian. Dia tanya, kenapa lu nggak mau digaji dan lu getol banget? Jawaban saya sama. Saya pengen praktek normal, saya pengen kawan saya dinas normal, saya pengen bisnis saya kembali. That's it Pak. Dan ngurus pandemi itu capek. Tapi Bapak janji sama saya. Apa itu Pak Budi Gunadi tanya? Kalau ini udah selesai, tolong Pak, puskesmas itu diperbaikin semua, biar semua setara sama Jakarta. Bapak tahu kenapa COVID itu nggak selesai? Karena puskesmas itu nggak imbang. Bapak lihat puskesmas Johar Baru, bagus kan? Tapi Bapak lihat puskesmas Sleman, jelek. Nggak begitu bagus. Puskesmas Johar Baru pakai lift. Sleman, Pak, runtuh-runtuh, udah ditutup buat ranapnya. Itulah yang menjadi pelajaran buat Bapak. Ya, itu dia apresiasi. Terus dia janji, ini janji Pak Budi Gunadi ketika dinner. Kalau COVID sudah selesai, puskesmas semua disamaratakan dari Aceh sampai Sabang sampai Merauke, biar nggak kejadian pandemi-pandemi lain. Itu. Sama nitip dong, izin rumah sakit dipergampang, bilang Pak Menteri. Iya Pak, itu saya juga bilang Pak. Itu Pak, aduh, jangan ke rumah sakit, klinik aja susah bikin izinnya. Apalagi kan beliau ex Dirut Mandiri kan. Jadi kita berpikir kalau ex bank, filosofinya kan buka cabang banyak gitu loh. Iya Pak. Jadi orang bikin rumah sakit itu, saya bilang secara bisnis juga bagus lah. Ya, secara bisnis juga bagus. Banyak pengusaha, investor yang mau, cuman izinnya minta ampun susah. Ya, jadi Pak. Itu memang benar.
Ya. Dan akhirnya dokter-dokter ngumpul di rumah sakit di Jawa doang. Betul. Yang berakibat ya ketika COVID-nya di Jawa kelar, tapi kalau COVID-nya di luar Jawa amburadul. Vaskesnya aja nggak ada. Oke, Dokter Tirta, seneng banget kita ngobrol. Jadi saya cuma ngasih tahu ya. Jadi kalau mempertanyakan ini kenapa sih nih dokter? Ya sekarang dia udah kalem, nggak teriak-teriak lagi, tapi makin keren. Kenapa dia getol banget ngurusin COVID? Dia udah menjawab, dia ada SK-nya, gajinya nggak diambil, dan dia memang logik banget. Beliau adalah juga pebisnis, anak muda yang bisnisnya luar biasa. Kita semua mau, semua pebisnis, semua UKM, semua UMKM, kita berharap kita cepat rebound, sehingga kita bisa mencari nafkah ya untuk keluarga dan untuk orang sekitar kita. Dokter Tirta, terima kasih ya. Salam hormat. Siap, ya. Thank you Bang Helmi. Terima kasih. Ya, stay safe ya. Ya, itulah wawancara saya dengan Dokter Tirta. Semoga kita banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Kita berdoa bahwa segera mungkin kita herd immunity dan kita berharap bahwa kita makin baik lagi dalam mengurus orang-orang ya rakyat, orang-orang kecil yang sangat membutuhkan bantuan kita. Mari dengan apapun pekerjaan kita, apapun kita bisa bantu, kita bantu ya. Oke? Dan kita jumpa dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye.